Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam program belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan belajar kita cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar agar makin baik bacaan Al-Qur'an kita. Kali ini kita akan bersama mempelajari tentang huruf shin. Sekali lagi, huruf shin. Sahabat salami, makhraj atau tempat keluarnya huruf shin adalah lidah bagian tengah. Coba perhatikan, shin, shin. Terasa makhrajnya keluar huruf dari lidah bagian tengah. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan ketika kita mengucapkan huruf shin adalah sifat-sifatnya. Untuk bisa mengucapkan huruf shin dengan baik dan benar, tidak cukup hanya makhraj saja kita ketahui, tetapi juga sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat yang dominan dari huruf shin yang terasa sekali adalah hamas. Apa itu hamas? Hamas adalah mengalirnya nafas. Kita coba praktekkan pada ta'awud. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita mengucapkan shin, shin, sha, shin, terasa ada aliran nafas. Selanjutnya yang kedua, sifat dari huruf shin adalah istifal. Apa itu istifal? Turun lidah dari langit-langit. Jadi lidah tidak terangkat melainkan dia turun. Perhatikan pada surat Quraisy berikut ini. Li'ilafi Quraisy. Kita merasakan lidah kita tidak terangkat sedikit pun. Itulah yang disebut dengan sifat istifal. Selanjutnya yang ketiga, sifat berikutnya adalah infitah. Apa itu infitah? Terbuka, maksudnya lidah terbuka atau terlepas dari langit-langit mulut. Sifat ini kebalikan dari sifat idbaq, yaitu lidah terkatup atau menempel pada langit-langit mulut. Sekali lagi, shin sifatnya infitah, lidahnya terbuka lepas dari langit-langit mulut. Perhatikan ayat berikut ini. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Perhatikan, rihlatasyita'i. Di situ kita merasakan lidah kita terbuka, terlepas, sama sekali tidak menyentuh langit-langit mulut. Ini yang disebut dengan sifat infitah. Sifat yang berikutnya adalah sifat dari segi suara yang disebut dengan rokhwah. Ketika kita mengucapkan huruf shin, terasa bahwa suara keluar tanpa hambatan, suara lepas keluar. Perhatikan pada ayat berikut ini. La tusyrik billah. Sekali lagi, la tusyrik billah. Ketika kita membunyikan tusyrik, di situ suara kita keluar lepas tanpa hambatan. Ini yang disebut dengan sifat rokhwah. Yang selanjutnya, sahabat salami rahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf shin memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain. Karena ini hanya ada pada huruf shin saja. Sekali lagi, hanya ada pada huruf shin saja. Sifat apa? Sifat yang dimaksud adalah sifat tafashi. Apa itu tafashi? Keluarnya suara diiringi dengan
menyebarnya nafas dengan tekanan kuat di mulut. Sekali lagi, tafasi, keluarnya suara diiringi dengan menyebarnya nafas dengan tekanan kuat dari mulut. Perhatikan contoh berikut. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi, min syarri ma khalaq. Ketika kita mengucapkan huruf shin, ada sedikit tekanan agak kuat supaya tidak hanya sekedar nafas mengalir, tapi mengalirnya lebih besar volumenya. Jadi tafasyi volumenya lebih tinggi daripada hamas. Kalau hamas hanya sekedar nafas mengalir, tapi tafasyi mengalir dan menyebar kuat. Jadi pada huruf shin ini dia ada sifat hamas, nafas mengalir, namun karena mengalirnya sangat kuat, ternyata memiliki sifat tambahan yaitu tafasyi. Sahabat salamin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tentang huruf shin. Mudah-mudahan kita makin hari makin bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, terutama ketika kita mengucapkan huruf shin. Sampai berjumpa pada tema-tema yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.